Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argo Trianggoro dari Universitas Pamulang, Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang bertemakan sistem bersensor ganda. Apa itu sistem bersensor ganda? Sistem multisensor atau sistem bersensor ganda merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor dalam interaksinya. Penggunaan dari sistem bersensor ganda, yang pertama, penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antara manusia dan komputer, dan membuat interaksi manusia-komputer menjadi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Selanjutnya ada usable sensory inputs. Usable sensory input ini ada 5. Yang pertama, berkenaan dengan penglihatan. Yang kedua, suara. Yang ketiga, pendengaran. Yang keempat, ada rasa. Dan yang terakhir, ada bau. Multimodal dan multimedia system. Multimodal system dikembangkan untuk mengambil keuntungan atas indera alami manusia dengan menggunakan lebih dari satu indera atau mode komunikasi. Sistem ini lebih memberdayakan penggunaan auditory channel atau jalur yang berhubungan dengan pendengaran dan suara. Multimedia system. Multimedia system menggunakan sejumlah media yang berbeda untuk mengkomunikasikan informasi, seperti suara, video, teks, grafik, icon, animasi, dan juga CDI. Perkataan pada interface. Perkataan pada interface ini berguna pada keadaan yang pertama, tangan si pembicara sibuk. Yang kedua, banyak kegiatan. Yang ketiga, mata si pembicara harus memperhatikan sesuatu. Dan yang keempat, ada kondisi yang keras atau terkukung yang tidak memungkinkan penggunaan keyboard. Struktur perkataan. Perubahan pada bunyi dan kualitas fonem disebut prosodi atau intonasi, dan digunakan untuk menyampaikan banyak arti dan nuansa emosi pada suatu kalimat. Prosodi memberikan kekayaan dan tekstur bahasa, tapi sangat sulit untuk dihitung secara kuantitas. Selanjutnya ada pengenalan perkataan. Menimbang speech recognition dari sisi multimodal interaction, tidak ragu bahwa ini dapat menawarkan pilihan berkomunikasi untuk menambah cara-cara yang sudah ada. Ketika tangan user sibuk, berbicara mungkin dapat menjadi media input yang ideal. Berbicara tidak membutuhkan keyboard, sehingga dalam situasi yang tertentu, ada potensi untuk menggunakan sistem seperti itu. Sistem ini juga memberikan alternatif bagi user yang mempunyai cacat fisik, seperti penderita disleksia. Perkataan buatan. Speech synthesis merupakan pelengkap dari speech recognition tersebut. Ide agar dapat berbicara dengan komputer merupakan hal yang menarik bagi banyak user, khususnya bagi mereka yang tidak bisa komputer. Non-speech tone digunakan sebagai alarm dan juga warning atau status informasi. Penampilan informasi yang banyak dapat meningkatkan kinerja user. Contohnya, user dapat mengingat suara yang mencerminkan icon tertentu, tapi bukan tampilan visualnya. Ketidakjelasan satu mode dapat dipecahkan dengan menggunakan informasi yang ditampilkan melalui media lain. Misalnya, speech recognition system juga menggunakan kamera untuk merekam gerakan bibir. Kata-kata yang tidak jelas atau frase dapat dipecahkan lebih akurat dengan menggunakan informasi visual. Berikut adalah perbedaan-perbedaan speech dan non-speech. Pada bagian speech, perbedaannya yang pertama, serial user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua, kita perlu memahami dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan. Pada bagian non-speech, perbedaannya pertama dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan lebih pendek. Yang kedua, universal, mempunyai arti yang sama di belahan bumi manapun. Yang ketiga, menyediakan informasi status. Dan yang terakhir ada navigasi sistem.
Pada bagian non-spent sounds, terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada soundtrack. Soundtrack merupakan suatu word processor dengan sebuah interface auditory yang didesain untuk user yang bermasalah dengan alat visualnya atau penglihatannya. Soundtrack menyediakan solusi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pendengaran, untuk menampilkan word processor secara visual, walaupun hasilnya tidak semua dapat divisualisasikan di interface. Yang kedua ada icon auditory, menggunakan suara alami untuk mempresentasikan tipe objek dan aksi yang berbeda di interface. Misalnya pada Sonic Fighter, suara benturan digunakan untuk aksi membuang sampah ke keranjang sampah, atau membuang sesuatu ke keranjang sampah. Earcons, sebuah alternatif penggunaan suara alami, adalah untuk merancang synthetic sound. Earcon menggunakan kombinasi struktur dari not atau nada yang disebut motif untuk mempresentasikan aksi dan objek. Pengenalan tulisan tangan atau handwriting recognition. Tulisan tangan setiap orang itu sangatlah berbeda-beda. Hal ini akan menimbulkan kesulitan untuk sistem pengenalan yang bekerja dengan mencoba mengidentifikasikan baris per baris yang berisi teks atau tulisan dan kemudian memilah-milih image yang didigitasi ke dalam karakter-karakter yang terpisah. Banyak solusi-solusi yang diusahakan pada speech recognition juga dicoba pada handwriting recognition system ini, dan begitu pula sebaliknya. Seperti pengenalan keseluruhan kata, penggunaan konteks untuk karakter-karakter yang memiliki banyak arti, dan neural network yang dipelajari dengan contoh. Seperti speech, tulisan tangan merupakan bentuk alami dari komunikasi. Tulisan tangan menawarkan input tekstual dan input grafik dengan menggunakan alat yang sama. Teknologi yang digunakan adalah digitizing table. Coretan yang dibuat dengan pena akan ditransformasikan ke dalam seri koordinat. Kira-kira satu kata dalam 1:50 detik. Gerakan-gerakan yang cepat akan menghasilkan titik-titik yang lebih jarang dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang lebih cepat. Selanjutnya ada teks, hypertext, dan juga hypermedia. Yang pertama ada teks. Teks adalah format umum untuk output dan sangat berguna dalam berbagai situasi. Output tekstual ditampilkan dalam bentuk sebuah blok teks atau sebagai suatu urutan halaman yang harus dibaca. Yang kedua ada hypertext. Adalah menstrukturkan blok teks dalam pertautan atau jaringan yang dapat ditelusuri dalam berbagai cara yang berbeda. Hypertext mencoba membatasi keterbatasan pada teks dengan cara membentuk ke dalam web screen daripada secara baris. Dan yang ketiga ada hypermedia. Hypermedia adalah satu jaringan simpul seperti artikel, dokumen, file, kartu, halaman, frame, dan layar yang berisikan informasi yang berbentuk teks, grafik, video, suara, dan lain-lain yang dihubungkan dengan link. Hypertext umumnya diterapkan untuk aplikasi teks, sedangkan hypermedia umumnya digunakan untuk sistem yang meliputi media lainnya, terutama suara dan video. Lanjut ada animasi dan video. Animasi menjadi elemen yang paling biasa atau lazim pada sebuah sistem. Dengan animasi dapat membuat suatu image berpindah, berubah, dan berganti pada waktu yang bersamaan. Contohnya seperti animasi kursor, jam, dan kartun. Video dan digital video. Penggunaan video akan memperluas potensi interface dan memberikan desainer, tool, atau alat lain dan cara lain untuk menampilkan informasi. Media penyimpanan digital salah satunya adalah bentuk compact disc atau CD. Macam-macam CD ini yang pertama ada CDI, yang kedua CDXA, dan yang terakhir ada DVI atau Digital Video Interactive. Lanjut ada pengenalan gerak dan computer vision. Pengenalan gerak. Gerakan adalah komponen interaksi manusia dan komputer yang menjadi pusat perhatian
dalam multimodal system. Dengan beberapa gerakan untuk mengkontrol komputer adalah merupakan suatu keuntungan pada situasi di mana tidak ada kemungkinan untuk melakukan pengetikan atau ketika panca indera lainnya tidak bisa digunakan. Computer vision. Sistem visi yang baik memungkinkan komputer mengenali user dan membentuk sistem yang sesuai permintaan. Salah satu aplikasi komputer visi adalah Argus. Argus merupakan salah satu aplikasi dari komputer visi yang berfungsi sebagai keamanan pintu digital. Argus bekerja dengan cara mendeteksi wajah para tamu dan mencocokkannya dengan data yang sudah ada. Terakhir, aplikasi multimedia system. Yang pertama ada interface untuk user dengan kebutuhan khusus. Penelitian interface untuk user dengan kebutuhan-kebutuhan khusus terfokus pada penyediaan sistem interaksi bagi mereka yang kebutuhannya tidak disediakan oleh komputer standar. Biasanya hal ini karena interface menggunakan saluran input atau output yang tidak dapat digunakan dengan efektif oleh user. Berkembangnya penggunaan graphical interface mengurangi kemungkinan bagi user yang mengalami kerusakan visual atau penglihatannya. Standar interface saat ini adalah graphical interface. Karena interface yang berkembang saat ini banyak menggunakan gambar-gambar atau grafik, maka akses ke komputer bagi user yang mengalami kesulitan penglihatan malah berkurang. Hal ini disebabkan output dalam bentuk braille tidak dapat digunakan untuk mempresentasikan gambar. Dan yang kedua ada virtual reality. Virtual reality berhubungan dengan simulasi yang diciptakan komputer atas suatu situasi di mana user seolah-olah berada dalam situasi itu. Virtual reality ini merupakan seni dalam multimedia system, tapi lebih ditekankan pada sensasi visual. Contohnya seperti permainan 3 dimensi, data visualization, dan juga simulasi penerbangan. Demikianlah presentasi dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang bertemakan sistem bersensor ganda ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.